ya, maaf. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk itu ya gampang ya, kalau untuk menyatakan sifat di bahasa Perancis sekali lagi menggunakan être, nggak bisa langsung gitu. Kayak nah tadi kan untuk laki-laki dan untuk perempuan udah tuh. Kalau laki-laki ya kata dasarnya aja peci gitu. Kalau untuk perempuan tinggal tambahin e. Nah, kalau untuk banyak jamak gitu, untuk rame-rame, kami. Itu gimana? Tambahin s belakangnya. Gitu. Kalau misalkan banyaknya itu laki-laki ya. Kalau banyaknya itu laki-laki semua nih. Misalkan ngomong aku, Aska dan Rian ngomong nous sommes petits pakai s, disebutnya juga dibacanya juga tetap petit ya, tapi kalau ditulis tuh pakai s. Nah, tinggal tambahin s kalau laki-laki semua. Nah, kalau perempuan ditambahin es. Nous sommes petit, bacanya petit juga, cuma kalau ditulis es gitu kira-kira. Kalau misalkan campuran gimana? Ada laki-laki, ada perempuan. Jadinya ikut kayak laki-laki gitu. Jadi setiap ada laki-laki perempuan pokoknya ikut ke laki-laki kalau di bahasa Perancis. Jadinya Pak, misalkan aku siapa di sini? Aku Najla sama Aska nih mau bilang kami kecil. Nah, bilangnya berarti nous sommes petit pakai yang tambahin es doang, yang tambahin es doang gitu kira-kira. Oke, selamat datang buat Rian. Ini Rian yang siswa kan ya? Mana sih Rian? Oh iya ya, sorry. Iya ya, di ngelihatnya salah lihat. Oke, Rian Fatin selamat datang. Jadi ini Iya, lagi ngebahas. maaf telat ya tadi Ya sinyalnya nggak apa-apa. hilang. Nggak apa, ini lagi ngebahas kata sifat. Jadi cara bilang eh, cara menjelaskan sifat seseorang dalam bahasa Prancis. Jadi sekali lagi ya diulang karena Rian baru datang, sekalian yang lain juga biar ngulang penjelasannya. Jadi intinya kalau di bahasa Prancis itu eh, kalau menyatakan sifat seseorang tuh nggak bisa langsung kayak di bahasa Indonesia dia kecil gitu langsung kan dia kecil nggak bisa. Kalau misalkan di bahasa Prancis tuh kan kecil tuh kan petit ya, petit, nggak bisa tuh je petit, nggak bisa, harus pakai être di tengah-tengahnya gitu. Jadinya dan être itu setiap subjek berbeda. Kalau untuk je pakainya je suis petit gitu, nggak bisa langsung je petit, harus ada être-nya di tengah-tengahnya. Itu cara mengatakan sifat di bahasa Prancis. Kira-kira segitu dulu kali ya. Ada pertanyaan nggak dari sampai sini? Atau Rian yang baru datang paham nggak atau masih agak apa gini? Ada pertanyaan? Atau sudah paham? Gak apa Untuk Rian. cara bacanya Kak, cara bacanya sama aja gitu atau gimana? Buat yang tambahin S sama tambahin ES. Kalau untuk yang ini peci ya sama aja sih. Maksudnya jadi oke nih cara bacanya. Jadi kalau yang biasa nih je suis petit yang paling atas bacanya peci. T-nya nggak dibaca. Soalnya kan yang huruf terakhir tuh dalam bahasa Prancis nggak dibaca ya. Huruf terakhir nggak dibaca. Jadinya peci. Nah, ketika ada ditambahin ini ele petit jadinya dibaca. Soalnya yang nggak dibaca jadinya yang yang nggak dibaca tuh huruf jadinya T-nya dibaca karena dia bukan terakhir. Ele petit jadinya. Nah, ketika rame-rame, kami rame-rame dan laki-laki itu jadinya nous sommes petit, dibaca lagi T-nya yang nggak dibaca S gitu. Nah, kalau yang kami perempuan semua jadinya nous sommes petit, petit juga gitu. S-nya nggak dibaca. Kira-kira gitu. Oke Kak, terima kasih. Rian kira-kira paham nggak Rian? Apa masih apa ini?
kalau nggak paham nggak apa sih Rian, bisa ngomong aja. Di sini kan santai. Yang ini mah ini sih apa paham ini mah. Paham ya? Nah, Ya. itu di grup juga udah dikasih ya daftar kata, daftar sifat. Bentar. Nah, yaitu udah dikasih ya daftar kata sifat. Kalian bisa lihat kan ya? Oke, kita mungkin langsung aja kali ya. Next slide deh kalau udah paham. Nah, ini nggak usah dilihat banyak tulisan ribet ya, udah nggak usah nih. Jadi ini sebenarnya ini mau mengulang aja sih, sekalian lancarin, kalian udah lancarin penggunaan ethe gitu biar lancar. Ini kan udah belajar ya 2 minggu yang lalu tentang kewarganegaraan atau nationality. Nah itu juga termasuk kata sifat tuh. Saya orang Indonesia, saya orang Malaysia. Itu kan menjelaskan menjelaskan seseorang gitu. Jadi tadi buat Rian yang baru masuk mungkin masih bingung kata sifat itu apa. Jadi kata sifat itu yang menjelaskan si subjek, menjelaskan seseorang gitu. Tinggi gitu kan, saya tinggi itu kan menjelaskan seseorang kan, sifatnya gimana, tinggi gitu. Jadi sifat tuh bukan terbatas pada baperan itu, enggak. Jadi sifat tuh yang menjelaskan seseorang. Nah, ini juga ini kewarganegaraan atau nationality. Ini kan menjelaskan identitas seseorang ya. Jadi ini masuk ke adjektif atau kata sifat gitu. Contohnya ini sebelah kanan misalkan. Jadi kalau sebelah kiri itu lepe itu nama negaranya ya, nama negaranya. Kayak kita udah belajar lah ya, lah Malaysia. Nama negara tuh ada yang maskulang, ada yang feminang. Depannya lah itu feminang atau perempuan, yang depannya le itu maskulang. Nah, kita sekarang fokus ke yang le nationality atau ya kewarganegaraan ya, yang sebelah kanan ini. Nah, untuk maskulang kan ada Malaysian atau Malaysian. Jadi kalau misalkan aku mau bilang aku orang Malaysia. Jadi aku pakainya je suis Malaysian yang sebelah kiri karena kan aku laki-laki ya. Kalau misalkan Najla mau bilang saya orang Malaysia, pakainya yang kanan berarti je suis Malaysian. Tuh pakai yang kanan. Nah, ini juga le nationality ini juga termasuk sifat, makanya dia pakai être gitu. Jadi nggak bisa ngomong saya orang Malaysia terus bilang je Malaysian, nggak bisa, harus pakai être. Kayak tadi yang udah aku jelasin di awal, kalau mau menjelaskan sifat dalam bahasa Prancis gitu, ingin menjelaskan seseorang itu harus menggunakan être ya, nggak bisa langsung kayak di bahasa Indonesia, kira-kira gitu. Kalau misalkan misalkan Aska mau bilang, Aska coba kamu bilang kamu orang India itu berarti gimana, Aska? Je suis Indian. Ya, je suis Angdiang, bener ya, je suis Angdiang. Kalau Kaisar coba, kalau kamu orang India tapi dia perempuan, itu gimana cara ngomongnya? Ele ang Indiang. Ele ang India. Kalau kamu kan pakainya cu berarti ya. Oh iya. Enggak, kalau kamu kan pakainya cu. Cue. Jadinya Cue India. Cue Indi. Cue Angdien ya jadinya. Cue Indien. Ya, jadi yang pakai yang kanan ya itu. Gitu kira-kira. Oh, Reisha baru masuk ya. Oke deh, Reisha. Gimana ya, masa jelasin dari awal teman-teman ya. Ini aja deh, Reisha ikutin dulu kali ya. Nanti mungkin di akhir bisa tanya-tanya. Nah, kalau Rian, coba Rian.
kalau dia perempuan ya, dia laki-laki nih. Dia laki-laki itu gimana berarti? Dia laki-laki orang Prancis. Itu gimana berarti? Il est français. Ya, bacanya ile ya. Il est français. Pakai yang kiri ya berarti. Ya nggak apa-apa, Reisha. Tuh. Oh, ya, mungkin aku baca yang ini ya, perubahan nya dulu ya, biar kalian nggak bingung baca gimana. Jadi untuk je itu je suis itu bacanya je suis. Terus tu es, il elle, il est. Jadi tu sama il elle itu bacanya sama ya, juga itu tu es, il est. Tapi tulisannya beda, satunya es doang, satunya est. Jadi bacanya sama-sama gitu. Tu es, il est. Je suis, tu es, il est. Nous sommes. Vous êtes. Jadi vous êtes. Jadi kayak ada Z, jadi nyambung terus jadi Z gitu. Vous êtes. Il. Nah itu yang terakhir tuh bacanya bukan ils ya. S-nya tetap gak dibaca. Jadi il sama L. Sama kayak yang atas. Tapi tulisannya beda. Il, L, song. Il song, L song. Gitu kira-kira. Jadi, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Gitu kira-kira. Kalau Najla kalau ngomong kami orang Cina, itu gimana kira-kira? Laki-laki semua gitu. Nous sommes chinois. Ya, OI selalu dibaca OA ya, berarti dan huruf S di akhir selalu nggak dibaca. Huruf S sama E itu selalu nggak dibaca di akhir. Jadinya nous sommes chinois gitu. Nous sommes chinois gitu kira-kira ya. Semua ya. Mikaela, kalau mereka laki-laki semua gitu. Mereka laki-laki semua orang Jepang. Itu Ils sont japonais. Iya, ils sont japonais gitu. Paham ya kira-kira? Raisa yang baru datang paham kan ya? Apa? Paham, Kak. Jadi kalau menyatakan sekali lagi nih ya, karena Raisa baru datang, kalau menyatakan sifat dalam sifat di sini, kata sifat itu yang menjelaskan seseorang ya, sekali lagi. Jadi nggak terbatas sifat tuh baperan atau ya gitu-gitu ya, yang sifat gitu enggak, tapi sifat itu artinya yang menjelaskan subjek gitu, yang menjelaskan seseorang. Banyak lah ya. Kayak ini kan kewarganegaraan kan menjelaskan identitas seseorang gitu. Jadi disebutnya kata sifat gitu atau adjektif. Pintar, nah itu kata sifat kan menjelaskan seseorang gitu. Nah, oke, kira-kira gitu aja deh. Paham kan ya untuk yang nationality atau kewarganegaraan ini, cara menjelaskan sifat seseorang? Ada pertanyaan nggak teman-teman, atau masih bingung apaan sih nih? Gitu. Kak, mau tanya dong, Kak. Ya, boleh. Kalau pengucapan Filipin sama Filipina itu sama aja? Kayak pengucapan biasa kalau nasionalitenya? Oh, ini yang pertama kan N-nya cuma satu, berarti jadinya Filipong gitu. Nah, jadi N itu kalau cuma satu itu dibaca jadi eng gitu, selalu jadi eng, kecuali kalau ada huruf E atau N-nya ada dua. Nah, gitu. Ingatnya gitu aja. Jadi kayak yang di atasnya nih, ini bacanya American. Sementara yang kanan bacanya karena ada huruf E jadinya American. Gitu. Kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Tadi udah kan ya, udah paham kan ya, Najla?
Oh, sudah, Kak. Terima kasih banyak. Ya, udah nggak ada pertanyaan nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa langsung next slide aja. Nah, ini kira-kira gimana nih kita ngecek pemahaman kalian nih. Nah, jadi ini kita ngisi ya, udah ada pilihannya kok itu. Jadi untuk numero 1, nomor 1, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ayo yang mau aja, nggak apa-apa kalau salah kok di sini mah. Itu tuh S-nya kamunya cowok atau cewek, Kak? Ya nggak tahu sih, nggak tahu. Tapi pilihannya juga ya nggak penting sih, nggak penting cowok atau cewek. Kan pilihannya itu pakai S atau enggak. Kalau yang pakai S untuk apa? Untuk yang jamak atau yang untuk orang banyak kan. Sementara itu untuk Kamu. orang banyak atau orang satu. Berarti yang nggak pakai S ya, Kak? Yang Iya, Kristen. itu triste gitu ya. Triste itu artinya sedih. Berarti tue triste itu artinya kamu Sedih. sedih ya kan. Itulah kalau di bahasa Indonesia mah kan ya gampang ya, langsung aja kamu sedih. Kalau ini nggak bisa triste, harus ada ininya dulu di tengahnya. Itu ya repot lah ya, tapi ya udah terima aja. Harus ada être di tengahnya. Nomor 2. Ada yang mau jawab? Philip? Kira-kira yang mana tuh? Yang pakai S bukan, Kak? Filipina kan banyak kan orangnya. Oh, Philip. Oke, ini nama orang. Philip. Oh, Nama sorry. Belum. Bel, berarti belek. Nah, ini nih Kak. Ini Kak, untuk Bo ini apa ya? Agak khusus gitu. Bo itu perubahannya. Jadi kalau untuk laki-laki itu pakainya bo, B-E-A-U. Itu artinya tampan atau bagus bisa sih. Tapi kalau untuk orang ini kan konteksnya berarti tampan ya artinya. Bo itu untuk laki-lakinya jadi bo. Kalau tampan itu. Nah, kalau untuk perempuan bukan bo tambahin S, bo tambahin E. Jadi bue gitu enggak. Kalau bo itu perubahannya spesial dia dari yang lain. Kalau yang lain kan tinggal tambahin terus tambahin S, terus tambahin ES. Nah, kalau bo ini spesial perubahannya. Kalau untuk laki-laki itu bo, artinya tampan. Kalau untuk perempuannya berubahnya jadi bel. Bel, bukan bo tambahin enggak. Bo jadi bel. Terus kalau untuk laki-laki yang banyak, laki-laki yang jamak, itu bo juga, tapi pakai yang X. Bacanya bo, tapi tulisannya bo tambahin X. Nah, itu untuk kami ganteng gitu. Berarti nusom bo, pakai yang X ya. Nusom bo. Kalau perempuan semua, kami cantik gitu. Berarti nusom bel, pakai yang ES. Bel tambahin S itu. Paham kan ya untuk bo? Jadi bo itu spesial gitu. Bo itu spesial perubahannya. Itu ada sih yang spesial gitu, nanti ada itu sedikit tapi jumlah kata sifat yang spesial. Kebanyakan ya kayak petit tadi, tinggal tambahin tinggal tambahin S, kira-kira gitu. Nah, jadi ini jawabannya yang bo ya, yang BEAU ya. Philip Ebo, Philip tampan. Kira-kira gitu. Untuk numero 3, kira-kira ada yang tahu nggak? Kongtong itu artinya apa ya? Kongtong itu puas atau senang ya, semacam senang bisa sih. Kongtong
Kami senang. Kalian tahu nggak jawabannya kira-kira apa? Kaminya laki-laki deh. Yang belakangnya pakai S. Ya, yang terakhir. Yang kon yang paling terakhir. Ya, Nusom Kongtong pakai yang terakhir ya. Ini bisa dicoret gak Kak Rian? Siapa sih yang share screen? Kak Kezia ya? Bikin tulisan itu jawaban, nggak bisa ya? Coba ya. Ya, jadi Nusom Kongtong ya. Jadi yang terakhir, benar. Nah, ini yang numerokat. Yang ini ya? Iya, maksudnya diketik gitu bisa nggak? Ditulis jawabannya yang udah dijawab. Lingkarin aja. Oh ya udah, lingkarin boleh. Ya. Numerokat, ada yang mau jawab? Yang lain mungkin? Mikaela mau coba jawab? Coba aja, nggak apa-apa. Ilsong, apa kira-kira itu? Numerokat, nomor 4. Ils sont petits. Yang Satu itu, yang pertama ditulis. Yang pertama, ya benar. Yang pertama ya, ils sont petits. Nah, itu bisa ditulis. Nah, numero 5, nomor 5. Sukarelawan atau tunjuk nih. Numero 5, nggak apa-apa kok kalau mau ngasal nebak, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Itu buat siapa ya? Buat Rian, Rian. Boleh Rian Fatin. Mau coba? Numero 5, nomor 5. Coba aja, nggak apa-apa kalau salah juga. Yang kedua. Yang kedua. Ya, oke. Ini sebenarnya ini spesial juga nih. Ini nih. Ya maaf ya Rian ya, ngasih yang agak spesial. Jadi kalau ini ini spesial juga nih. Kayak tadi Bu. Kalau ini kan ini artinya senang nih gitu. Ini artinya senang. Jadi ini kalau misalkan mas pulang atau laki-laki single, untuk laki-laki yang satu orang doang itu pakai ux ini. Nah, kalau untuk perempuan pakainya hes. Kalau untuk jamak atau rame-rame laki-laki semua pakainya yang baik lagi ke yang pertama, pakainya yang pertama. Pakai eux, tetap eux gitu. Nah, kalau untuk jamak perempuan baru hes. Yang terakhir ini ditambahin s. Jadi karena ini kan soalnya kan Monsieur Bertang, dia ngomong kan ke Pak Bertang, vous êtes atau Anda, jadinya kan, karena dia kan Monsieur Bertang kan single ya, laki-laki maksudnya, dia laki-laki dan sendiri maksudnya, dia laki-laki dan sendiri, jadinya vous êtes pakainya yang pertama eux. Nah ini kita udah ketemu yang spesial 2 nih, yang bo tadi atau tampan sama yang ini mungkin yang harus diingat, yang harus dihafalin yang spesial ini. Kalau yang lain mah gampang lah ya, tinggal tambahin s aja. Nah, kalau yang spesial ini memang harus diingat perubahannya gitu. Ada 2 nih kita baru ketemunya. Nah, untuk numerosis atau nomor 6, ada yang mau nyoba? Yuk, Mungkin yang kedua Kak, yang maigre ya, betul. Ya. Jadi Budi Enina Song maigre. Untuk maigre itu artinya kurus gitu. Untuk numero set atau nomor 7, ada yang mau coba? Langsung. Belle.
LSBL LSB. bukan Kak? Yang nggak pakai S. Ya, Iya. betul. Dengan PS. Langsung numero 8. Numero 8 atau nomor 8. Mana kira-kira? Epais itu artinya apa, Kak? EP. EP itu artinya tebal. EP itu artinya tebal. Le livre itu artinya buku. Le livre, buku itu. Yang mana, Aska, kira-kira? Yang pertama mungkin apa? Ya betul. Karena le livre ini kan maskulang ya. Le, ya ingat ya, le itu maskulang. Le livre EP. Kalau perubahannya epes bacanya. Terus selanjutnya juga epes juga sama. Nah, buku itu tebal ya. Terus numero 9, nomor 9. Yang long doang. Yang long. Yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua? Pertama. Sama. Masih salah? Yang lain? Atau Aska mau nyoba lagi? Long. Yang Pakai S. kedua. Oh, long gue. Yang mana nih? Yang tadi yang ngomong kedua siapa tuh? Yang kedua. Raisa. Oh, Raisa. Iya, yang benar yang kedua ya. Karena kan la règle, la itu la ya. Berarti itu artinya dia feminang atau perempuan ya. Jadinya kalau feminang pakainya yang ada e-nya. Kalau long yang pertama itu untuk maskulang. Kalau yang kedua tambahin e untuk feminang. Jadinya pakainya yang feminang. Karena la règle. Katanya ini, kata bendanya ini maskulang. Kata bendanya ini feminang, maaf ya. La règle, peraturan. La règle itu feminang. Untuk yang numero untuk regle di sini maksudnya bukan peraturan ya, tapi lebih ke penggaris. Oh iya. Ya. Kalau yang peraturan itu dia maskulang ya, Kapitan ya. Le règle. Tetap sama aja kok, cuma emang sama kayak bahasa Inggris. Artinya dan itunya tetap sama. Oh iya. Ada dua ya benar-benar. Nah, untuk numero 10, nomor 10 ada yang mau coba le stylo atau pulpen? Itu tulisannya sama ini Kak, sama aja. Nomor 10. Sepertinya ada kesalahan, harusnya cook mungkin bukan cook. Salah itu Katitan ya? Iya, ada kesalahan jawabannya. Mungkin harusnya pakai T. Beda, itu bonus aja lah ya. Oke, itu kira-kira ya. Paham nggak sampai sini teman-teman? Oh, ada lumayan. Kenapa lumayan? Sedikit sih Kak, jujurnya. Agak ribet. Iya. Ya, jadi gampangnya kalau untuk maskulang itu pakainya kata sifatnya itu yang paling dasarnya lah. Kayak nomor 4 nih misalkan. Paling dasarnya itu kan peti. Kayak PETIT. Itu kan paling dasarnya. Itu kalau untuk maskulang itu pakainya itu peci. Kayak misalkan Dani peci. Itu kalau misalkan untuk perempuan tinggal tambahin e aja. Kayak berarti Kezia pecit. Pakai yang e. Kalau untuk rame-rame nu atau jangan pakai nu deh. Kalau misalkan rame-rame dan laki-laki misalkan Rian, Kaisar, moi dan saya, kami, nous sommes pecit pakai yang S doang. Kalau untuk
rame-rame yang perempuan semua pakainya yang ES, peci, tapi pakai yang ES, bacanya pecit juga. Kalau ada laki-laki perempuan ya ikutnya yang laki-laki, berarti pakainya yang pertama, pakainya yang pecit tambahin S. Itu sih Kalau yang sebenarnya. akhiran E, Kak. Akhiran E. Kayak tris gitu ya. Iya. Tris yang pertama ini. Nah, kalau yang emang kata dasarnya atau paling dasarnya itu udah ada E-nya, kayak tris gini, ya untuk laki-laki ya udah itu tris. Terus untuk perempuan ya nggak ditambahin lagi berarti gitu. Kalau yang tambahan S itu tadi jamak ya, Kak? Jadi gitu sih kira-kira. Sampai sini paham nggak, Aska? Atau masih bingung? Lumayan, Kak. Udah lumayan paham. Yang lain? Yang lain yakin? Yang lain yakin. Jadi kalau yang udah ada belakangnya, berarti gimana tuh? Kan berarti kalau untuk laki-laki misalkan, Dani, Tris, pakai yang pertama ini, biasa ada E-nya, nggak apa-apa. Dani, Tris itu yang laki-laki. Kalau untuk perempuan, Kezia, Tris juga sama. Ini tulisannya sama juga. Ada E-nya juga, nggak apa-apa. Terus kalau untuk yang laki-laki, banyak jamak, berarti ya pakai yang kedua ini, Tris tambahin S. Kalau untuk yang perempuan, ya sama juga, Tris tambahin S. Pakai yang kedua, gitu. Berarti jadi yang udah ada E-nya, ya untuk laki-laki berubah ke perempuan nggak berubah sama sekali, tetap pakai yang itu. Gitu, paham nggak? Paham, Kak. Ya, mungkin kali aja masih ada pertanyaan nih, tunggu 5 detik deh, 10 detik nih. Kali aja masih ada pertanyaan mau mikir. Tuh, 2, 3. Oh iya, Kak, itu yang nomor 6. Budi dan Nina Song itu kenapa akhirannya S, Kak? Apa karena dia cowok cewek terus sama tambahin S itu bener gak, Kak? Ya, itu kan Budi and Nina kan berarti itu kan jamak ya, orangnya lebih dari satu, dan itu kan nunjuk ya, nunjuk itu berarti pakainya yang il mereka. Itu kan kayak Budi dan Nina, mereka il, Song, Meg, pakainya yang banyak dong. Kan kalau jamak itu pakainya atau lebih dari satu orangnya, pakainya yang kata sifat yang jamak. Dan karena Budi dan Nina, ada Budi, ada laki-lakinya, berarti ikutnya yang laki-laki. Gitu. Tapi sebenarnya kalau pakainya yang perempuan juga, Mege ini untuk perempuannya juga sama sih. Perempuan jamak itu juga sama sih, tulisannya kayak gini juga, Megre. Megre, M-A-I-G-R-E-S. Itu untuk perempuan juga gitu juga. Paham nggak apa pusing? Paham, Kak. Paling nanti harus lihat video pembelajarannya lagi, Kak, biar makin paham. Oke. Ya, udah nih yang lain nih, ada beneran nggak nih? Udah paham nih? Oke, kalau begitu. Paham. Suaranya kayak robot. Paham ya tadi ngomongnya? Gimana?
Oke. Ini aku kirim di chat. Bentar. Nah, kirim di chat gitu ya. Jadi kalau yang udah ada e-nya pas berubah ke feminang, ya udah nggak usah ditambahin e lagi. Dan kalau maskulang ya tinggal tambahin s. Terus di perempuan juga pas mereka perempuan juga tinggal tambahin, nggak usah ditambahin e lah. Jadi nggak usah ditambahin es lagi, udah tambahin s tuh udah satu aja. Kira-kira gitu perubahannya. Kalau yang ada e-nya belakangnya. Kalau yang kata dasarnya memang udah ada e-nya. Kira gitu ya. Paham lah ya. Kalau gitu, kalau udah paham berarti selanjutnya nah ini. Titan mau jelasin. Ini mungkin tadi kalian masih agak bingung dah. Tes kita coba pemahamannya dulu ya. Misalnya kayak ini bentuk maskulangnya kan kapit. Nah, untuk bentuk feminangnya ada yang tahu nggak bentuknya apa? Ini bisa mengikuti aturan yang tadi yang sudah Kak Dani bilang yang kalau feminang tinggal tambahin e di belakangnya. Apius. Ya, jadi kapit feminangnya kapit dengan e di belakang tapi dibacanya tetap kapit. Jadi sama aja. Untuk yang kedua, kapit cepat. itu cepat. Nah, untuk yang kedua, generous ini ada yang tahu nggak bentuk maskulangnya itu apa? Yang untuk laki-laki. Ini sama seperti apa Asta? Doang, genere. Enggak, ini bentuknya seperti yang bentuk maskulangnya itu pakai e, u, dan x. Jadi salah satu yang spesial lagi nih ketemu ya. Nah, kan agak sedikit kelihatan tuh aturannya. Jadi kalau yang maskulangnya akhirannya e, u, dan x, bentuk feminangnya jadi e, u, s, dan e. Nah, kemudian ini untuk maskulang tadi udah ini ya, udah jelas. Nah, untuk fatigue ada yang tahu? Fatigues. Untuk feminangnya, bukan untuk. Iya, pakai es. Pakai apa? Pakai e lagi. Es. Oh, enggak. Kalau untuk feminangnya, fatigue itu cuma ditambah e lagi di belakangnya. Jadi ada dua. E-nya ada dua. Nah, jadi E-nya dibaca, Kak? Apa? E-nya dibaca gak? E-nya tetap dibaca. Jadi untuk yang maskulang dan feminang dibacanya tetap fatigue dua-duanya. Jadi nggak ada perbedaan dalam penyebutannya. Nah, ini ketemu satu bentuk lagi ya, yang belakangnya yang kata sifat yang belakangnya ada aksonnya. Kalau jadiin feminang itu tambahin gitu. Ini satu bentuk lagi. Ya, fatigue itu artinya lelah, kelelahan. Le fatigue biar lelah. Sama kayak yang biasa. Kalau genereux itu artinya dermawan. Nah, ini malat. Ada yang tahu bentuknya malat? Bentuk feminangnya? Tambahin E lagi. Nah, ini untuk yang ini sama seperti tadi yang maigre dan apalagi tadi kan Chris. Jadi untuk maskulang dan feminangnya bentuknya sama. Nggak ada perbedaan penulisan dan pengucapan. Nah, untuk yang ini, yang gentil, bentuk maskulangnya ada yang tahu? Mungkin yang lain jangan Aska terus, kasihan Aska mulu. Mungkin E-nya dihapus. Kak. Ya, betul. Untuk Kak, aku gentil, mau apa? Maaf menginterupsi, aku mau tanya, berarti yang malade yang malade ini pengucapannya tetap sama aja, nggak ada perbedaannya? Ya, sama kayak yang Chris dan Megre tadi. Jadi malat untuk malat, untuk maskulang dan feminang. Oke, terima kasih Kak.
masih ada yang kurang paham? Tadi sepertinya ada banyak yang sedikit. Lama-lama udah makin paham lah ya untuk peraturan. Untuk membedakan mana yang masuk dan feminan. Mungkin bisa ke selanjutnya. Izzy. Tadi dulu Kak, mau sedikit rangkum. Berarti nih kita sejauh ini udah ketemu 3 bentuk ya kalau teman-teman perhatikan. Yang pertama kata sifat yang dasarnya atau bentuk maskulangnya itu nggak ada e-nya, kayak petit sama gentil. Nah itu nggak ada e-nya. Jadi kalau diubah ke feminan tinggal tambahin e. Terus selanjutnya untuk yang yang untuk bentuk jamaknya kayak tadi aku jelasin, tinggal tambahin s sama tambahin es. Itu satu bentuk tuh, itu satu. Terus yang kedua itu yang belakangnya, yang maskulangnya, bentuk maskulangnya belakangnya EUX. Nah, EUX gitu. Itu kalau diubah ke feminan ya kayak gini. Tambahin jadi X-nya ganti jadi SE. SE. Nah, itu emang harus dihafalin teman-teman. Itu ada dua ya. Yang ketiga itu yang bentuknya belakangnya itu yang belakangnya aksong ya. Aksong kayak fatigue. Nah, kalau untuk yang fatigue ini sama kayak yang bentuk pertama tadi, tinggal tambahin kalau diubah ke feminan. Terus kalau misalkan ke jamak sama juga, tinggal tambahin s. Terus ke jamak yang perempuan tinggal tambahin es. Itu sama. Kira-kira 3 bentuk itu ya kita udah bertemunya gitu. Dan mungkin satu lagi yang nggak ada perubahan untuk maskulang dan feminan. Oh iya, dan malah. satu lagi yang ini yang dari awal tuh udah ada huruf e-nya kayak malat, his, maigre tadi ya. Yang malat ini udah ada bentuk e-nya. Nah, itu pas berubahnya nggak berubah gitu. Sama aja udah ada e-nya yang nggak usah tambahin lagi gitu. Fatigue itu Kak ada e-nya belakangnya. Nah, iya itu bentuk lain. Kalau yang ada aksongnya itu sama kayak petit, kayak gentil, tambahin e. Kalau yang ada aksongnya. Kalau yang e biasa nggak usah. Oke Kak. Mau tambah bingung nggak apa gimana? Maafin kalau aku Malah ini Kak, malah jadi makin ngerti Kak. Terima kasih. Gak bingung kok. Oh, oke. Bagus lah kalau makin ngerti. Ya, mungkin bisa selanjutnya. Ya. Nah, ini kan kalau yang tadi untuk kata sifat untuk subjek. Jadi kayak ile, ada ile, ele itu kan mereka subjeknya. Subjek dalam sebuah kalimat. Yang harus menggunakan verba etre untuk menyebutkan kata sifatnya. Nah, kalau sekarang itu untuk kata sifat yang menempel sama objek. Jadi kita nggak perlu, kalau di sini kita nggak perlu pakai verba etre lagi. Jadi kalau misalnya kayak kita pengen menyebutkan orang yang besar, kayak misalnya kayak laki-laki besar, laki-laki yang besar, kita nyebutkan jadi kayak anggrang nom. Jadi kayak nggak perlu pakai jadi kita nggak perlu nyebutin ile gang gitu. Jadi misalnya kalau ada satu objek aja, kita langsung pakai adjektifnya aja. Jadi misalnya kita udah misalnya kayak ya tadi misalnya contohnya kayak orang yang besar, jadi kita nyebutnya grand nom. Jadi nggak perlu pakai etre lagi. Nah, untuk dalam bahasa Prancis ada aturannya dalam adjektif ini. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan kata sifat adjektifnya selalu ada di depan atau sebelum kata bendanya.
Kayak misalnya big house, big man atau good boy gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Prancis ada aturannya lagi. Jadi kalau untuk kata sifat yang tidak lebih dari 2 suku kata, adjektifnya itu ada di depan seperti grande maison atau rumah yang besar. Grandnya itu ada di depan. Dan kalau ketiga song anak laki-laki yang kecil, jadi kata sifatnya selalu ada di depan kata bendanya atau nong. Nah, kemudian kalau kata sifatnya itu lebih dari 2 suku kata atau kata sifatnya itu merupakan nationality dan warna, nationality atau color, kata sifatnya ada di belakang kata bendanya atau nongnya. Jadi seperti entreprise American, perusahaan Amerika, atau fille généreuse, anak perempuan yang dermawan. Kira-kira pusing nggak? Lumayan. Kurang jelas di mana? Yang bagian ketiga doang sih, Kak. Yang lebih dari 2 suku kata gitu. Oh iya, kan kayak misalnya kalau kita ngomong genereuse itu kan ada 3 suku kata, genereuse, Iya. ya kan? Nah, sementara kalau grong itu kan kayak cuma satu, grong, dan petit juga cuma satu, petit. Jadi yang Dua. cuma Peti oh 2, iya, Kak. petit 2. Jadi itu kan cuma satu, jadi itu kan hitungnya lebih terhitung pendek. Jadi adanya di depan kata bendanya. Sementara kalau warna, misalnya kita pengen bilang mobil hitam. Hitam itu kan dalam bahasa Prancis artinya noir. Sementara noir itu kan cuma satu suku kata ya. Apa 2? Pokoknya noir itu kan suku katanya sedikit. Tapi karena itu warna, jadi diletakkannya setelah setelah kata bendanya. Misalnya mobil hitam, jadi disebutnya voiture noir, bukan noir voiture. Seperti itu. Oh, ngerti. Kalau bahasa Inggris kan untuk yang semuanya adanya di depan, cuma urutannya Iya, aja yang semuanya di depan. ada yang ininya. Nah, jadi kayak kalau dalam bahasa Inggris black card, dalam bahasa Prancis voiture noir. Masih bingung atau sudah paham? Jadi Emang kalau sebenarnya yang lebih dari 2 suku kata itu dia taruhnya di depannya ya, Kak? di Di belakang. belakang. Di Iya, belakang. iya seperti itu. Sudah jelas? Yang lain masih bingung atau enggak? Sudah pada mengerti ya? Insya Allah sudah, Kak. Ya, jadi seperti itu aja sih sebenarnya aturan yang ada di untuk adjektif yang nempel sama objek. Ini selanjutnya, Kezia. Oke, ini aku ya Kak Titan. Ya. Ya, selanjutnya ini ya. Jadi ini contoh. Tadi kan udah jelasin ya sama Kak Titan nih. Kalau nasionalite atau kewarganegaraan, warna sama kata sifat yang lebih dari 3 suku kata itu ada di belakang. Nah, ini contohnya yang pertama nih. Ini yang untuk nasionalite itu pasti di belakang. Un étudiant indonésien. Étudiant itu pelajar ya, pelajar atau mahasiswa bisa. Artinya ya mahasiswa Indonesia. Adanya di belakang, bukan Indonesian itu dia enggak. Indonesianya di belakang karena dia nasionalite atau kewarganegaraan. Begitupun yang kedua nih, un étudiant indonésien. Sama ya, cuma ini perempuan. Étudiantnya perempuan. Nah, terus untuk contoh ketiga, Mikaela est une étudiant responsable. Nah, ini juga BTW di sini être di sini ini artinya adalah. Artinya tuh adalah ya. Jadi être itu sebenarnya arti harfiahnya atau arti sebenarnya itu adalah. Kalau di padanannya di bahasa Indonesia mungkin adalah ya. Être itu artinya adalah. Nah, tapi dia juga digunakan untuk menyatakan
kata sifat dan lain-lain kayak avoir kemarin kita belajar ya. Arti harfiahnya itu sebenarnya itu punya, tapi dia juga digunakan untuk menyatakan untuk menyatakan umur. Nah, di sini être di sini artinya adalah ya, Michaela adalah un étudiant responsable atau seorang pelajar yang bertanggung jawab, responsable. Responsablenya di belakang. Kenapa? Karena 3 suku kata dia. Responsable. 4 suku kata. Makanya dia di belakang. Bukan un responsable étudiant. Enggak, tapi responsable di belakang. Gitu. Karena dia 4 suku kata. Ya. Gitu. Yang di depan tuh yang tadi ya, 1 atau 2 suku kata aja. Kalau ini kan 4, jadi di belakang. Nah, terus selanjutnya, Cindy punya une grande maison, rumah yang besar, sebuah rumah yang besar. Nah, ini kata sifatnya, grandnya ini di depan nih. Kenapa? Karena grand 2 itu suku kan kata. satu dong. Grand. Oh iya, satu-satu. Jadinya dia di depan, une grande maison gitu. Grandnya dulu baru kata bendanya, maisonnya gitu. Itu pun yang ke berapa sih nih? Yang nggak tahu berapa ini. Kaisar un beau étudiant. Bo-nya ini di depan nih. Bo itu tahu kan ya tadi apa? Ganteng ya. Un beau étudiant. Gantengnya di depan, bo-nya di depan. Kenapa? Karena bo cuma 1 suku kata. Bo 1. Jadi bukan ang étudiant bo, tapi ang beau étudiant ya. Di depan bo-nya kata sifatnya karena dia 1 suku kata gitu. Terus selanjutnya un rapide voiture. Rapide itu tadi cepat ya. Voiture itu mobil. Nah, cepatnya ini kata sifatnya ini di depan kata bendanya. Karena rapide cuma 2 suku kata doang. Rapide gitu. Makanya di depan. Begitupun yang terakhir. Nourriture itu artinya makanan, food. Mauvaise itu artinya buruk ya. Jadi ini makanan yang buruk. Nah, mauvaise buruknya ini di depan. Kenapa? Karena mauvaise itu cuma 2 suku kata. Mauvaise. Un mauvaise nourriture. Makanya. Bukan un nourriture mauvaise. Nggak gitu ya. Tapi un mauvaise nourriture. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak? Paham benar ini semuanya paham? Ada pertanyaan? Paham. Kak, itu Ya. kenapa Ya. di Cindy A pakai A, Kak? Oh ya, karena ini avoir, verb avoir yang udah kita pelajari minggu lalu. Kalau avoir kan artinya punya ya. Avoir tuh punya. Kalau kayak être setiap subjeknya itu berubah-ubah. Avoir nih. Avoir kan artinya punya. Kalau saya punya berarti kemarin masih ada ingat gak? Berarti J. Saya punya. Kalau kamu punya, ada yang masih ingat? Cua. Tues. Oh, tu A. Cua. Iya. Cua ya. Kalau cue itu yang être yang artinya adalah atau yang digunakan untuk kata sifat tadi. Beda ya. Kalau punya avoir itu kamu cua. Jadi nih avoir atau punya, kalau je atau saya punya, cua kamu punya. Kalau dia itu Ella atau Ila. Tuh. Nah, Cindy itu kan orang ketiga berarti kan ya. Kalau aku ngomong Cindy itu kan berarti orang ketiga. Itu berarti pakainya yang il atau L. Jadi pakainya yang A gitu. Paham nggak apa? Bingung?
Jadi artinya punya di sini, Cindy punya. Kan avoir artinya punya. Jadi bukan Cindy avoir une grande maison, bukan. Jadi avoir itu setiap subjek berganti-ganti ininya. Kalau untuk saya jadinya je, saya punya. Kamu cua, kamu punya. Cindy a, Cindy punya. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Nggak, tadi yang nanya siapa sih? Lupa. Maaf ya, tadi aku nggak lihat Iya, Kak. Zoom. Paham, Kak. Benar, paham. Benar nggak? Iya. Benar nggak, bingung nih ya? Kalau bingung nggak apa-apa. Oke. Aku nggak bisa lihat chat, ada yang chat aku ya. Oke, kira-kira udah nggak ada pertanyaan lagi? Paham ya semuanya? Paham, Kak. Oke, kalau gitu kita latihan aja nih, kayak minggu lalu kita latihan bareng-bareng. Klik, Pak. Udah, Kak? Kita latihan bareng-bareng. Udah kelihatan kan ya semua teman-teman? Siap, sudah. Oke. Sudah. Nah, ini ayo kita mulai dari soal nomor pertama. Kira-kira kalau dia laki-laki tinggi itu bahasa Prancisnya apa? Il est grand. Iles grand. Il est Kita- grand. Yang mana tuh? Itu Kita yang paling voting akhir. ya. Terakhir. Paling bawah. Iya, paling bawah. Ada yang punya jawaban lain nggak? Kali aja Ya, ada yang dong. punya jawaban lain nggak setuju. Ya. Ada setuju semua ya. Nah, ini. Il kira yang mana jawabannya? Oh, mereka berarti berdua cewek. Tadi teh apa ya? Ini Elles untuk sont ceweknya. petites. Oh, Yang pakai S. terakhir. Yang terakhir ada Oh iya, Yang Yang terakhir. yang setuju terakhir. semua yang terakhir ya. Setuju. Nah, ini setong bangunan yang besar. Itu dibacanya apaan, Kak? Setong, setong batimong. Kong batimong, batimong kong. Yang mana? Batimong kan ini ada 3 suku kata. Enggak, ini kata kerjanya bukan batimong. Batimong tuh gedung aslinya. Oh Ya, iya. Yang Nah, tadi yang suku kata itu yang dilihat tuh kata sifatnya. Ya. Jadi Berarti grong gitunya ya. ya, ya sifatnya. Grong satu kata kan, Kak? Oh iya, satu kata grong. Berarti dia Suku kata. satu suku kata di awal. Ayo yang mana teman-teman? Yang Yang ketiga. Iya, yang ketiga. Yang ketiga ada berapa orang semua setuju nggak yang ketiga nih? Setuju kok. yang setuju B. semua ya. Ya, Oh, setuju. yang B tadi ada yang bilang yang B. Ya. Yang B siapa aja? Coba yang B angkat tangan. Bisa kan? Nah, resen. Yang B resen. Ayo nggak apa-apa. Voting nih.
Nggak ada. Ya bener tadi ada yang bilang B, nggak apa-apa. Yang Aku yang di bawahnya. ya yang C coba raise hand. Orang 4 ya. Tambah lagi. Tapi kayaknya lebih banyak yang C. Bener ya yang C nih. Bener ya, kalian nggak nyesel nih. Oke. Nah ini selanjutnya setun maison belle, belle maison, beau maison atau maison beau. Bu Meizong. Kalau ada, yang lain gimana? Beau maison. Yang lain pada setuju nggak? Aku yang B, Kak. 2. Belle Maison. Belle Yang B, Kak. maison. Yang B. Oke. Siapa lagi yang setuju B? Baru ada dua nih, baru ada dua. Yang B siapa nih? Raise hand. Ya coba. Dua. Oke, dua doang. Yang Bo? Satu doang, yang sisanya gimana? Oh, dua. Golput. Berapa orang sih? Sama 2. Ada 4 orang, emang 4 orang doang ya? Ada 5, satu lagi ada 6 ya? Ada Yang yang lain golput gimana? keadaannya. Golput, masa golput sih? Aduh, bahaya nih bagi negara ini nih. Golput nih, Coba nggak milih. berulang. Yang Belle maison siapa? Turun dulu Aska. Yang Belle maison masih cuma 2. Dua doang nih. 3 tadi, Kak. 3. Nambah Enggak 1. tadi Aska satu Nah, lagi. jadi dia nggak jadi berarti yang Ngikut nggak deh, Kak. Mau ganti haluan. Oh ganti haluan. Ya. Oke, Oke. ganti haluan. Itu 3. Belle maison. Berarti mayoritas Belle maison nih ya. Nah ini dia cantik, dia perempuan dan cantik, bahasa Prancisnya apa? Ada yang tahu? Baru Bu. Yang mana? Iya, Bu gak sih? Yang Yang kedua. D. Yang kedua, Kak. Yang B. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Pada setuju yang kedua? Apa ada yang Setuju deh, ingin setuju. membantah? Setuju ya. Oke. Selanjutnya. Loading itu gambar. Nah, Gambarnya Aja nggak kali ya. Skip aja ya. Atau kita kirim aja ke gambar. ya ini gambar inilah, gambar kendaraan lah ya, gambar mobil, Gambar merek mobil Renault. gambar merek mobil. Kira-kira yang mana tuh? Kira-kira yang mana? Voiture Fonse. Ayo, GC, jangan nyontek dulu. Yang ketiga. Yang ketiga, satu pilihan satu pilihan. Ayo semua Aku yang- ada pilihan lain atau setuju? Kita mikir dulu, Kak. Mikir dulu. Ayo. Aku yang ke Aku yang keempat. Wah ada 2 tuh yang 4. Yang terakhir, Kak. Ada yang ketiga, ada Aku yang juga keempat. jadi aku terakhir. Oh udah 4 semua lah ya. Ya, Mayoritas. semuanya semua lihat lah. Nah ini NCT en groupe cohérent atau en groupe cohérent atau in groupe cohérent atau in groupe cohérent. Yang mana tuh? Yang Dua, mana? tiga. Yang 3, Kak. pertama. Yang Ada pertama. Ada yang Pertama. pertama, ada yang ketiga. Iya. Yang pertama, tunjuk tangan dulu yang pertama. Yang Yes. pertama, Kak. Yang pertama benar. Sama Kok tahu? Itu hampir mirip Tahu semuanya. benar dari mana? Un doang harusnya. on ya.
Oke. Selanjutnya, Zidane. Pada tahu Zidane nggak nih? Enggak. Yang A, Kak. Yang A. Yang bukan, Yang- bukan. Yang A, yang benar-benar yang A. Yang mana nih jadinya? A. A, Kak. mana yang lain? Lain. Ada yang nggak setuju nggak nih? Nggak ada. Setuju. Oke, selanjutnya. Nah, ini Emma Watson. Une acteur anglaise. Une acteur anglaise. Une actrice anglaise atau une actrice anglaise. Yang C, Kak. Yang ketiga. Yang ketiga. Ya semua ya. Jangan Yang nyontek tiga. dulu ya. Nah, ini selanjutnya Triswaka. Une belle chanteuse. Un beau chanteur. Un chanteur beau atau une chanteuse belle. Yang B, Kak. Yang kedua. Yang B. Ini semua. Yang B. Oke. Yuk. Kita percepat kali ya. Waktunya sudah habis, Ya, hampir habis. Ya, ada yang bisa menjawab nggak? Apa? Ayo. Langsung. Bon itu apa, Kak? Bong itu good. Wong itu Baik good. ya. Bagus. Berarti yang A bukan, Kak? Oke, Mana yang nggak lain? apa-apa. Ya, kita ini aja. Kalian Tadi kesepakatan kalau Nanti kita lihat lagi. kalau satu suku kata itu di mana, Kak? Lupa lagi. Satu suku kata itu di depan. di depan. Oke. Satu atau dua itu di depan. Berarti Yang A A, ya, Kak. Kak? Pas semua nih ya. Iya. Ada lagi. Wih, Lewandowski. Emang tahu? Tahu dong. Nah, jawabannya apa kalau gitu? Celebre itu artinya terkenal. Selebrasi bukan. Selebre itu terkenal. Nah, Berarti yang C, Kak. Yang ketiga. Yang C, Kak, iya benar. setuju semua ya. Oke. Setuju. Nah, ini Adele A. Apa nih? Adele memiliki voix itu suara ya. A. Yang A. Iya. Iya. Semuanya A semua nih. Aku B. Aku yang B. B. Udah. B. Tadi yang A ada berapa orang dulu? Kali aja banyak yang A. Jangan gitu dong. Kita voting nih. Tadi yang A siapa? Tuh, satu. Aska doang. Siapa lagi? Nggak ada lagi. Tadi kayak banyak. Oh, nggak ada lagi nih. Ganti Berarti haluan semua, Kak. beda haluan semua. Tapi mayoritas berarti yang B nih. Berarti menang mayoritas nih Aska nih. Maaf. Oke. Nih, Nah, Griezmann. Ini Griezmann makanya N-nya 2 ya. Kalau N-nya 1 jadi Griezmann. Makanya ibunya ngasihnya N-nya 2 N-nya biar 2. Griezmann. Oke, apa? Yuk. Mana? Yang kedua. Yang B. Yang kedua. Yang B. Oke. Iya. Terus Indonesia. P itu negara. P itu negara.
Yuk, 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 yuk. Yuk, yuk. Yang A. Yang A. Semua yang A setuju? Setuju. Yang A Semua ya. ada setuju semua nggak nih? Kalau ada yang ingin Yuk. kata Kaisar, lain, Rian, setuju nggak? Najla, Mikaela, Aku Raisa. tadi deh Kak. Setuju yang A. Yang A bener ya. Oke. Yuk, terakhir yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, gimana nih yuk? Yuk. Najla, Sabar Kak Dani, lagi Mikaela, mikir. Raisa. Lagi mikir, Kak. Oh, lagi mikir. Sabar Kak Dani ya. Ayo, 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 ayo. Kayaknya A deh Kak. A. Oke. yang lain semua nih. Bentar, Kak, mikir Iya. dulu, Kak. Oke, nggak apa-apa. Aku yang terakhir. Ada yang A, ada yang terakhir. Ada yang A, Mana ada yang nih? terakhir. Tiga, Kak, yang Banyakan yang A ketiga. tadi. Banyakan yang A tadi. Ada Yang lagi yang ketiga. ketiga. Oke, Ada yang A 3 yang- suara nih. Yang A raise hand Yang dia, A. yang A raise hand. Ya, yang A resen. Oke, Ang, Ji, dua orang. Dulu, Cak. Ayo yang ketiga. Ya. Satu doang. Doang nih. Yang Aska doang terakhir, nih. tadi ada yang terakhir ya. Aduh, ada 2 nih. Aska Berarti- mau ikut yang mana, Aska? Karena Azka awalannya A, ikut yang terakhir, Kak. Oh, yang terakhir ya. Aska jadinya. warna A ikut yang terakhir. Apa hubungannya? Iya. Kalau yang A Nggak kan ada. harus yang pertama. Ya udah. Berarti yang terakhir, banyak yang terakhir ya. Oke, kita lihat nilainya Lihat kalau gitu nilainya. ya. Please, jangan anjlok. View score ya bisa. Yeay. Eh, Untuk pilih yang terakhir tadi. Yeay. Untuk pilih yang Penyelamat terakhir. Aska berarti ya. Oke, Aska penyelamat hari ini berarti. Oke, kalau gitu kalian sepertinya sudah cukup paham lah. Oke, terakhir ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Pertanyaan. Kita tunggu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada nih berarti semua paham lah ya. Mudah-mudahan. Oke, kalau gitu Raisa tadi yang telat ada bingung gak nih? Atau mana? Enggak sih Kak, kalau belajar ulang insya Allah ngerti Kak. Oke, kalau gitu terakhir kita foto ya, Kak. Seperti biasa. Berarti kalau foto gimana? Aku udah fotoin ya. Buka Foto kamera. berarti open cam. Ada bisa nggak nih? Pada bisa nggak open cam? Ayo dong open Ya, cam buat bisa. foto doang. Sebentar. 5 detik aja. Formal atau berpose, Kak? Boleh. Berpose. Ayo. Kaisar, Rian udah buka wish. Nah, gitu dong, kelihatan gantengnya. Rian Ebo. Rian ganteng asik. Kaisar juga nih udah Kaisar udah Ayo Najla, Mikaela, Kaisa biar kelihatan belnya. Yuk, bisa nggak? Mikaela, Raisa, Najla. Mikaela udah bel. Mikaela bel. Terakhir Najla sama Raisa. Izin nggak on cam ya Kak? Oke, Najla. Nah, bel. Najla bel. Nah, udah nih. Oke. Kakaknya hitung.
Ayo gaya, boleh gaya kok, gaya. Boleh gaya. Bebas. 1, 2, 3. Udah ya. Oke. Merci tout le monde. Merci, Kak. Kira-kira gitu aja untuk hari ini. Dadah, kalian boleh keluar. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Izin live ya, Kak. Kak. Merci, Kak. Terima kasih, Kak. Merci, Kak. Ya.